adik-adik. Di kesempatan kali ini, kakak-kakak akan membersamai kalian, adik-adik kelas 5 dalam bab 6 Indonesiaku Kaya Alamnya. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam, kerusakan sumber daya alam, dan juga cara menanggulanginya. Nah, setelah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan materinya? Jika kalian sudah siap, mari simak materinya sampai habis. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Untuk materi penjelasan pertama, kakak akan menjelaskan tentang materi sumber daya alam hayati dan contohnya. Oh iya, udah pada tahu belum sumber daya alam hayati itu apa? Kalau yang belum tahu, simak penjelasan kakak ya. Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam di muka bumi ini yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati ini dapat kita manfaatkan sebagai bahan pangan, bahan sandang, dan lain-lain. Sumber daya alam hayati ini juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam hayati ini juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus terus memperbaruinya saat kita memanfaatkannya. Kemudian, untuk contoh-contoh sumber daya alam hayati terdapat dua. Yang pertama ada tumbuh-tumbuhan dan yang kedua ada hewan. Untuk yang pertama tumbuh-tumbuhan, yang bisa kita manfaatkan yaitu sebagai bahan pangan dan bahan sandang. Untuk bahan pangan sendiri, kita bisa manfaatkan dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Untuk yang sayuran bisa kita manfaatkan sebagai makanan sayur. Hayo, siapa yang suka makan sayur? Dan yang kedua ada buah-buahan. Buah-buahan seperti kita juga bisa jus dan lain-lain. Untuk yang contoh yang kedua yaitu ada hewan. Pada tahu kan hewan itu apa? Untuk dari hewan kita bisa manfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan sandang, sama seperti tumbuhan tadi. Untuk bahan pangan sendiri kita bisa pergunakan sebagai dari daging hewan, kulit hewan, bulu hewan, dan lain-lain. Dan itu penjelasan kakak mengenai pengertian dan contoh sumber daya alam hayati. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin nih tentang apa itu sumber daya alam hayati. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang apa itu sumber daya alam non hayati dan beserta juga contoh-contohnya. Jadi, sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup, melainkan dari bahan-bahan anorganik yang terdapat di alam. Nah, sumber daya alam non hayati ini dapat ditemukan di dalam maupun di luar permukaan bumi, serta dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk contoh-contoh dari sumber daya alam non hayati, kalian bisa menemukannya pada mineral. Nah, contoh dalam mineral ini ada besi, tembaga, emas, perak, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Untuk yang kedua ada batuan. Contohnya seperti batuan granit, batuan kapur, batuan pasir, dan batuan marmer. Nah, untuk yang ketiga ada tanah. Contoh tanah ini ada tanah liat, tanah humus, dan tanah berpasir. Selanjutnya yang keempat ada air. Air dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti pada sungai, danau, laut, dan air tanah. Air juga memiliki banyak manfaat seperti untuk dikonsumsi, irigasi, dan pembangkit listrik. Yang terakhir ada udara. Udara ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Nah, udara ini tuh sangat penting sekali untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Daya alam ini juga dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang kita ini beberapa dapat dipulihkan secara otomatis oleh bumi kita dengan relatif waktu yang singkat. Nah, contoh-contoh kekayaan alam
ada air, sinar matahari, udara, tanah, tumbuhan, hewan, energi panas bumi, energi angin, dan biomasa. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama teman kakak tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang giliran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dibentuk kembali dalam waktu yang singkat atau bahkan tidak dapat dibentuk kembali sama sekali oleh alam. Nah, sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan akan habis jika terus dieksploitasi. Proses pembentukan sumber daya alam ini umumnya membutuhkan waktu jutaan tahun, sehingga tidak mungkin untuk diperbarui dalam waktu yang singkat. Untuk contohnya yaitu batu bara, yang kedua minyak bumi, yang ketiga gas alam, dan yang terakhir uranium. Nah, untuk uranium ini adalah bahan untuk pembuatan nuklir jadi-jadi. Nah, bagaimana dengan penjelasan kakak-kakak tadi mengenai sumber daya alam? Apakah adik-adik sudah bisa memahaminya ya? Untuk itu, sekarang mari kita membuat peta sumber daya alam Indonesia yang ada di sekitar kita. Kakak beri waktu 1 menit ya. Yuk kita mulai mengisi peta sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, ada air, tumbuhan, minyak bumi, kemudian ada apa lagi ya? Iya, benar. Aluminium, besi. Kira-kira apa lagi ya? Nikel, hewan, angin. Yang terakhir, apa ya kira-kira? Benar, tanah. Nampaknya adik-adik sudah mulai paham ya mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak adanya penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Contohnya, penebangan hutan hingga hutan menjadi gundul. Adik-adik tahu tidak? Kertas yang kita gunakan itu berasal dari pohon loh. Namun, jika adik-adik tidak dapat memanfaatkan pohon itu dengan baik, dalam tanda kutip, adik-adik sering menggunakan kertas untuk coret-coretan, kemudian untuk membuat pesawat terbang, maka penggunaan kertas itu kan akan naik, sehingga manusia akan melakukan penebangan secara liar terhadap pohon-pohon yang ada di hutan, sehingga tidak ada lahan resapan air lagi ketika pohon-pohon itu menjadi gundul. Ketika pohon sudah menjadi gundul, apa yang akan terjadi? Yang pertama, ada banjir. Nah, ketika di bumi ini kehilangan pohon, kehilangan lahan terbuka hijau, maka akan terjadi banjir karena tidak ada akar-akar pohon yang menyerap adanya air yang turun dari hujan. Ada yang tahu nggak? Jadi tanah longsor berakibat dari hujan itu tidak terserap sama sekali. Jadi air langsung turun ke bawah hingga ke pemukiman warga. Sehingga air itu membawa tanah, membawa batu ke bawah, menyebabkan tanah-tanah ikut ke bawah dan menjadikan tanah longsor. Tanah longsor ini bisa menyebabkan kerusakan rumah pada manusia dan kerusakan rumah pada hewan di hutan. Dampaknya adanya hutan gundul ini adalah tanah longsor. Jadi hutan gundul ini adalah disebabkan dari manusia memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yakni tumbuhan secara berlebihan hingga mengalami kelangkaan. Tadi sudah dijelaskan dengan teman kakak tentang dampak pengambilan sumber daya yaitu hutan gundul dan tanah longsor. Nah, selanjutnya adalah kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada satu daerah
dalam masa yang berkepanjangan seperti beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah itu secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan atau evaporasi, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Penyebab kekeringan ini dapat disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia. Untuk faktor alamnya bisa disebabkan oleh curah hujan di bawah rata-rata dan El Nino. Fenomena ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang dapat menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah. Sedangkan untuk faktor manusianya bisa disebabkan oleh penggundulan hutan, pencemaran air, dan penggunaan air secara berlebihan. Nah, untuk efek atau dampak yang terjadi ialah yang pertama, krisis air bersih, yang kedua, gangguan ekosistem, dan yang ketiga adalah konflik sosial. Oke, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kakak tentang dampak-dampak pengambilan sumber daya alam yang tak terkendali seperti hutan gundul, tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Dan kali ini kakak akan menjelaskan tentang cara menanggulangi dampak-dampak pengambilan sumber daya alam yang tak terkendali tadi. Oke, penjelasan pertama kakak akan menjelaskan tentang cara menanggulangi hutan gundul. Kita dapat melakukan reboisasi dan aforestasi. Untuk reboisasi dan aforestasi sendiri ini sebenarnya tidak berbeda jauh pengertiannya. Satu sama lain saling terkait. Untuk reboisasi sendiri adalah melakukan penanaman hutan kembali, penanaman pohon kembali di hutan yang gundul. Sedangkan aforestasi ini adalah memperluas lahan hutan. Seperti yang tadinya bukan lahan hutan, kita jadikan sebagai lahan hutan dengan menanam pohon. Cara menanggulangi yang kedua yaitu cara menanggulangi tanah longsor. Tanah longsor kita dapat menanggulangi dengan cara penanaman vegetasi. Menanam vegetasi dengan akar kuat untuk menstabilkan tanah seperti rumput vetiver atau tanaman keras lainnya. Yang kedua ada pembangunan terasering. Yang ketiga ada drainase yang baik. Yang keempat ada pencegahan pembangunan di area yang rawan longsor. Untuk yang selanjutnya ada cara menanggulangi kekeringan. Yang pertama menerapkan teknik konservasi air seperti penggunaan air hujan, sistem irigasi yang efisien, dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Selanjutnya ada penanaman tanaman tahan kekeringan. Dan yang terakhir cara menanggulangi banjir. Seperti kita dapat melakukan pembuangan sampah pada tempatnya. Kita juga dapat membangun bendungan atau waduk untuk menampung air hujan yang berlebih dan mengalirkan alirannya. Selanjutnya ada membangun sistem drainase. Selanjutnya ada penataan ruang yang baik, merencanakan tata ruang yang memperhitungkan resiko banjir seperti membuat ruang terbuka hijau. Dengan mengambil langkah-langkah penanggulangan yang telah kakak sebutkan tadi, kita dapat mengurangi resiko dan dampak dari hutan gundul, tanah longsor, kekeringan, banjir, serta dapat memastikan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.